Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pancasila ingin mempresentasikan tentang tugas 3. Dalam kelompok ini terdiri dari Adiguna Siombing, Tony Rivanres Morangkir, Clara Putri Sitorus, Indri Pangaribuan, Rosa Gunding, Polis Morangkir, Ridul Yusuf Pasaribu, Hans Quinn, Diego dan Septrio, dan dosen pengampunya Pak Adrianto Prihartantyo. Jadi Pancasila merupakan dasar negara, ideologi sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan cita-cita luhur bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila lahir dari semangat para pendiri bangsa untuk mencari landasan yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental karena menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam sebuah negara. Sementara sebagai kepandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman moral dan etika yang mengarahkan sikap serta perilaku bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan tantangan zaman. Oleh karena itu, memahami dan mengaktualisasikan Pancasila sangat penting agar bangsa Indonesia tetap memiliki jati diri, namun mampu menjaga persatuan dan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan presentasi ialah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Melalui pemaparan ini diharapkan audiens dapat yang pertama memahami makna dan urgensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai Pancasila beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyadari peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika zaman. Latar belakang pentingnya Selanjutnya, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila atau kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi cita-cita arah serta fondasi hukum dan moral bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi, arus budaya dan ideologi asing dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Pancasila berperan sebagai filter dan benteng moral agar bangsa tetap memiliki jati diri. Pancasila juga menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman agama, budaya, bahasa, dan suku di Indonesia. Urgensi Pancasila terletak pada perannya untuk menjaga kebutuhan, kedaulatan, dan tujuan negara sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan pedoman, landasan, serta arah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenaran, kebaikan, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup atau disebut dengan Weltanschauung, Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila menyatu dengan budaya, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, masyarakat Indonesia memiliki pegangan bersama dalam menghadapi persoalan, mengarahkan pembangunan, serta menjaga persatuan bangsa yang beragam. Pandangan hidup ini menuntun bangsa Indonesia untuk tidak terpecah oleh perbedaan, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan pemersatu. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai pedoman dan dasar serta arah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenaran, kebaikan, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila tidak hanya dipahami secara teoris, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang menyatu dengan budaya, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, masyarakat Indonesia memiliki pegangan bersama dalam menghadapi persoalan, mengarahkan pembangunan, serta menjaga persatuan bangsa yang beragam. Pandangan hidup ini menuntun bangsa Indonesia untuk tidak terpecah oleh perbedaan, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan pemersatu. Setiap sila dijadikan acuan dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia tidak hanya memahami Pancasila sebagai konseptual, tetapi juga menjadikannya norma dan arah tindakan. Dalam kedudukannya sebagai pedoman hidup, Pancasila memberikan arahan agar setiap warga negara menjunjung tinggi nilai ketuhanan, menghormati kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan kemusyawarahan dan demokrasi, serta mewujudkan keadilan sosial. Demikian, Pancasila menjadi standar moral dan etika yang membimbing masyarakat Indonesia dalam menghadapi persoalan hidup baik dalam lingkup pribadi masyarakat maupun bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjadikan keimanan serta ketakwaan kepadanya sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang terkandung dalam sila ini mendorong setiap warga negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Penerapan sila ini diwujudkan melalui sikap saling menghargai antar umat beragama, hidup rukun serta tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Dengan mengamalkan sila pertama, bangsa Indonesia menegakkan toleransi, membangun kerukunan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan yang majemuk. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler ataupun negara agama, melainkan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama dalam membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Nilai utama dari sila ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang adil bagi semua. Penerapan sila ini mencakup sikap saling mencintai sesama, tenggang rasa, menghormati hak-hak orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, serta peduli terhadap kegiatan kemanusiaan. Dengan mengamalkan sila kedua, bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang beradab, berkemanusiaan, dan berkeadilan, serta mengembangkan solidaritas baik di tingkat nasional maupun internasional. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Nilai utama sila ini adalah semangat kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Penerapan sila ketiga dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menumbuhkan toleransi sosial, menghargai perbedaan, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. Dengan mengamalkan sila ketiga, bangsa Indonesia dapat memperkuat rasa nasionalisme, mempererat persaudaraan, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Nilai utama dalam sila ini adalah penghargaan terhadap kebijaksanaan, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Implementasi sila ini diwujudkan melalui sikap mengutamakan kepentingan rakyat, membuat keputusan secara musyawarah, tidak memaksakan pendapat sendiri, serta menghormati hasil keputusan bersama. Dengan mengawalkan sila keempat, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan politik yang demokratis, berkeadilan, dan mencerminkan semangat kebersamaan serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya. Nilai utama sila ini adalah terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sila kelima dapat diwujudkan melalui sikap gotong royong, bekerja keras, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap boros atau hidup mewah, dan berusaha mewujudkan kemajuan yang merata. Dengan mengamalkan sila ini, bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, secara merata tanpa adanya diskriminasi. Hakikat dan tujuan negara. Hakikat negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tujuan mewujudkan keteraturan, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyatnya. Secara konstitutif, negara memiliki 3 unsur mutlak, yaitu wilayah atau teritori, tempat atau daerah kekuasaan negara, rakyat atau bangsa, masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, pemerintahan atau organisasi, tata kerjasama dan tata pemerintahan yang berdaulat. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tujuan negara. Tujuan negara pada umumnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Setiap pemikiran politik memiliki pandangannya. Misalnya, Machiavelli menekankan kekuatan negara, sementara dalam konteks Indonesia, tujuan negara ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang fundamental sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedudukannya ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Sebagai filosofis ground atau dasar filsafat negara, Pancasila menjadi fondasi yang mendasari penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, maupun kehidupan sosial. Dengan demikian, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan selain itu juga Pancasila juga berfungsi sebagai cita hukum atau reside yang mengarahkan hukum dan peraturan menuju tercapainya tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga wajib dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Dan sumber Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki 4 sumber diantaranya, yaitu sumber dari
yuridis. Itu Pancasila secara sah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Selain itu ditegaskan pula melalui TAP MPR nomor sekian dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dan dari sumber historis, Pancasila dirumuskan melalui sidang-sidang BPUPKI dan Panitia 9, tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, kemudian disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan dari sumber sosiologis, nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya, agama, dan adat istiadat dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang berakar pada tradisi dan nilai luhur bangsa. Dan yang terakhir bersumber dari sumber politis, Pancasila menjadi landasan etik dan ideologi politik bangsa, mengarahkan sistem demokrasi konstitusional serta menjadi pedoman dalam kehidupan berpolitik baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Dinamika dan tantangan Pancasila. Seiring perjalanannya bangsa, Pancasila mengalami dinamika pemaknaan dan tantangan dalam pengalamannya. Pada masa Orde Baru, Pancasila sering diidentikan dengan indoktrinisasi melalui program P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Akibatnya, setelah masa reformasi, sebagian masyarakat menganggap Pancasila sebagai simbol rezim lama, sehingga nilai-nilainya mulai diabaikan. Di era reformasi dan globalisasi, muncul tantangan baru, berupa memudarnya penghayatan nilai Pancasila di kalangan generasi muda akibat derasnya arus informasi dan budaya asing. Meningkatnya paham individualisme, liberalisme, dan radikalisme yang dapat menggeser nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Pelanggaran HAM dan praktik demokrasi yang menyimpang, yang kerap mengatasnamakan kebebasan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pengalaman Pancasila perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih edukatif, reflektif, aplikatif, dan multikultural. Bukan sekedar indoktrinasi. Pendidikan Pancasila harus diarahkan agar relevan dengan kehidupan modern, sehingga dapat menjadi pedoman nyata dalam membangun bangsa demokratis, adil, dan berkeadaban. Kesimpulannya, Pancasila menempati posisi fundamental sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila bukan hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan zaman, dan dinamika politik dan sosial, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Pengalaman Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran formal, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menjaga toleransi, menghormati kemanusiaan, memperkuat persatuan, menjunjung demokrasi, serta mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sepanjang masa sebagai jati diri, pemersatu sekaligus arah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.